بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana lil muta'allimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan li wajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Semua jemaah yang hadir yang terhormat, peristiwa Ketua BKN Musala Al-Barakah beserta pengurus dan jemaah dan juga tim hadrahnya beserta ibu-ibu yang selalu ikut memeriahkan adanya acara. Lupa kepada Ketua BKN Musala Al-Falah, pimpinan Majelis Taklim Al-Istiqomah beserta jemaahnya, Ketua BKN Al-Ikhlas dan Ketua Majelis Taklim An-Nur digabung semuanya hadir pada malam hari ini. Wabil khusus Bapak RT RW setempat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali sampai malam hari ini. Allah masih memberikan kepercayaan kepada kita. Allah masih memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul talabul ilmi, menuntut ilmu, silaturahmi. Harapan mudah-mudahan hadirnya kita bersama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan diberikan keberkahan rezeki, keberkahan umur, putra-putri yang saleh dan salehah. Mudah-mudahan harmonis rumah tangganya, hajat baiknya dikabul, usahanya diberikan kesuksesan, ibadahnya dijadikan orang yang istiqomah, akhir perjalanan hidupnya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau tidak salah bulan Maulid ini sudah memasuki malam 18. Ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, malam ke-18. 12 hari lagi kita lah ditinggal bulan Maulid. Cuman masalah sholawat, enggak kenal hari, enggak kenal bulan. Dan pengajian, setiap pengajian, kalaupun itu acara rutinan, jemaahnya sedikit dan lebih sedikit daripada PHBI. Kalau ada pembacaan maulid, entah itu at-tiba atau sintuturor, perasaannya mah kayak acara itu besar dan kesannya meriah banget. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diakui umat Nabi kita Muhammad
itu Nabi Yusuf ganteng banget disebabkan ada nur Nabi Muhammad. Nabi Yunus selamat dari perut ikan bisa keluar itu sebab ada di dalam tubuhnya nur Muhammad. Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun bisa membelah lautan itu Nabi Musa akibat karena di dalam tubuhnya ada nur Muhammad. Bahkan sebelum Nabi Musa mengumpulkan tongkatnya ke laut, Allah perintah suruh membaca doa. Sebelum membaca doa, suruh baca sholawat kepada Nabi kita Muhammad. Nabi Ibrahim gak mempan dibakar karena di dalam diri Nabi Ibrahim itu ada nur Muhammad. Maka nur Nabi Muhammad menempel di apa saja jadi mulia. Bahkan kitab pun kalau ditulisin sholawat, kitab kalau punya kitab mau kitab apa saja mah di depan ditulis Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, berkah. Maka mendapatkan pahala orang yang menulis itu sampai tulisan itu kehapus. Apa saja kalau bisa di rumah kita ditulis sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad boleh, sallallahu ala Muhammad juga boleh. Dulu pernah ada cerita, zaman dulu ada orang Sumenep paling ujung Madura silaturahmi ke kiai. Mau berangkat dia berlayar, kalau berlayar kerjaannya di tengah laut. Ternyata begitu pamit ke gurunya, sama gurunya dikasih tulisan kertas, kemudian dilempit, dibungkus pakai plastik. Nah, tulisan ini tolong ya nak, jangan dibuka-buka, karena kalau azimati al-faq ini dibuka, khasiatnya pergi katanya. Enggak dibuka-buka. Kalau dia mah berlayar di sebuah laut, yang lain kena ombak, yang lain itu mah terganggu pekerjaannya, dia diberikan keselamatan oleh Allah. Akhirnya namanya manusia semakin dilarang semakin penasaran. Yaitu manusia kalau dilarang, awas nanti di pemancingan jangan menoleh ke kanan dan ke kiri, itu penasaran. Ada apa sih? Kok nggak boleh? Nah ini kata gurunya, tolong ini jangan dibuka ya nak, karena kalau dibuka barokahnya akan habis. Jadi khasiatnya nggak ada kata guru. Ini santri penasaran. Ini saya kok tahun ini kok beruntung banget ya. Semenjak ini tulisan kecil ini, kertas kecil ini dibawa, seakan-akan saya dengan tulisan ini membawa keberkahan. Ternyata karena penasaran baik dibuka Pak. Tulisannya di atas kertas itu cuma Sallallahu ala Muhammad doang. Begitu dibuka, dilem lagi, dibawa lagi, nggak mempan sama sekali. Kenapa? Kurang taat sama guru. Jadi apa saja kalau di dalamnya ada nur Nabi Muhammad jadi mulia. Apa saja kalau ditempelin nur Nabi Muhammad jadi mulia. Kayu ditempelin saat Nabi masih ada, pernah dipegang Nabi, kayu itu menjadi mulia. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan majelis istiqomah ini senang saya mah. Tadi mah saya kayak ini dikirain telat, cepetan kan udah jam 8 ini mah ada maulidnya. Alhamdulillah. Sampai ibu-ibu kegeser. Iya. Alhamdulillah. Enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa. Nanti al-istiqomah ini sama al-barakah kerja sama lebih gede lagi. Jemaahnya bisa diikuti dari perubahan-perubahan yang lain. Bisa-bisa kalau tali begini pakai layar Pak ini. Ibu-ibunya biar gak ngintip miring dulu kayak gitu, saya kan kasihan. Itu mah sakit nanti jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa
an Syakik al-Balkhi, seorang ulama tasawuf, seorang ulama besar. Syakik al-Balkhi ini annahu qala, beliau berkata, beliau dawuh, talabna khamsan fawajadnaha fi khamsin. Aku cari amalan 5 perkara, aku menemukan dalam 5 perkara. Kata beliau, aku cari sebuah amalan yang bisa menyelamatkanku, kemudian aku temukan dalam 5 perkara. Apa 5 perkara itu? Yang pertama, tarkul dunubi fawajadnahu fi sholatid duha. Aku cari solusi amalan agar supaya dosa-dosaku semakin sedikit, semakin males melaksanakan perbuatan dosa. Kata Syakik al-Balkhi, karena umur saya semakin tua, tentunya semakin dikurangi oleh Allah kesehatannya. Kata beliau, aku cari amalan yang bisa untuk mengurangi berbuat dosa. Fawajadnahu, aku temukan fi sholatid duha, di dalam sholat duha. Jadi orang yang ahli sholat duha, Pak, lama kelamaan Bu, orang yang ahli sholat duha males berbuat dosa. Sampai dosa kecil pun hati-hati. Orang yang ahli sholat duha. Ini bukan kata saya. Kata beliau, tarkul dzunubi fawajadnahu fi sholatid duha. Aku cari amalan yang bisa mengurangi saya agar supaya tidak selalu berbuat dosa sehari semalam itu. Fawajadnahu fi sholatid duha. Aku temukan di dalam sholat duha. Jadi orang yang istiqomah sholat duha, lama kelamaan orang itu pasti hidupnya lebih baik. Ini udah ada. Kemudian wa talabana dia al-kuburi. Aku cari amalan, kata beliau, untuk menerangi alam kubur. Beliau nyari apa ya? Biar alam kubur saya terang, kata beliau. Ternyata fawajadnahu fi sholatil lail. Aku temukan amalannya adalah sholat malam. Jadi kalau kuburannya ingin terang, jangan tinggalin sholat malam. Witir, hajat, kalau bisa duha, minim-minimnya 2 rakaat sebelum masuk waktu subuh. Namanya sholat malam. Kalau sudah masuk waktu subuh, habis sebelum subuh udah dikumandangkan. Bapak sholat sunnah 2 rakaat itu bukan sholat malam, tapi sholat di pagi hari. Jadi sholat malam itu setelah sholat isya ke atas sampai menjelang masuk waktu subuh. Alam kuburnya biar terang. Wa talabna jawabu mungkarin wa nakirin. Aku cari amalan yang bisa memudahkan untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir. Fawajadnahu, maka aku temukan fi qiraatil Qur'ani, dengan cara amalan memperbanyak baca Quran. Orang yang banyak baca Quran mudah menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir. Oh, kalau gitu Ustaz, diapalin aja dari sekarang. Gak bisa Pak, nanti mulut kita terkunci. Yang menjawab organ tubuh yang lain. Dalam surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Tangan yang menjawab, kaki menjadi saksi bima kanu yaksubun, terhadap apa yang telah kita perbuat. Kalau diapalin enak Pak. Marabbuka Allahu Rabbi wa man nabiyuka Muhammadun Nabi wa ma imamuka. Siapa imammu? Al-Qur'an imam. Wa ma kiblatuka.
apa kiblat, bahwa ikhwan diamalin semua, diapalin semua. Tapi nanti kan mulut kagak bisa jawab, tergantung amalan kita. Berarti amalan yang mempermudah menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir, qiraatil Qur'ani, memperbanyak baca Quran. Banyaknya itu berapa Ustaz Abdul? Kalau bisa jangan kurang dari 100 ayat. Mau Yasin sama Waqi'ah boleh, Yasin sama Al-Mulk boleh. Kalau baca 100 ayat itu Ustaz dibaca 1 ayat doang diulang-ulang boleh, tapi kurang Abdul. Kayak si Pak Khalid males baca Yasin malam-malam. Apa yang paling lancar dalam surat Yasin? Salamun qawlan mir rabbir rahim. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Belum dilepas. Kalau belum satu putaran tasbih boleh, boleh. Cuman kata malaikat balas amat lu tahu. Iya. Salamun doang. Gitu. Boleh lah. Jadi bacaan Al-Quran itu luar biasa. Wa talaqnahu buras sirati fawajadnahu fi shaumi wasadaqah. Kata beliau, aku cari amalan yang bisa melewati titian siratal mustaqim, yang cepatnya bagaikan kilat yang menyambar dan cepatnya bagaikan kedipan mata. Tuh, fawajadnahu, aku temukan fi shaumi wasadaqati, aku temukan amalannya dalam puasa sunnah dan sedekah. Sedekah, puasa sunnah kalau bisa sebulan 3 hari paling sedikit. Pertengahan bulan 13, 14, 15. Namanya Ayyamul Baid, hari-hari putih. Kalau itu nggak bisa Senin Kemis. Senin Kemis nggak bisa, setahun sekali. Lama. Wasadaqati, amalan bisa melewati titian siratal mustaqim, cepatnya bagaikan kilat yang menyambar. Aku temukan fi shaumi wasadaqati, dalam puasa sunnah dan sedekah. Sedekah berapa Ustaz? Paling abdol seminggu jangan kurang dari 45.000. Berapa Pak? 45.000. Kalau di sini setiap saya taklim jarang kelihatan keropak lewat Pak. Apa? Oh ya udah, mumpung Ustaz udah itu. Dikirain Pak, enggak ada keropak, dikirain ke rumah-rumah. Sebab biasanya ada masjid sama musola yang langsung dimintain ke rumah, ditaruhin keropak celengan ke rumah-rumah. Kayak di DCA Sami Al-Hamad itu Blok I, itu ditaruhin ke rumah-rumah. Kata ketua DKM-nya lebih banyak daripada di musola. Tapi kalau di sini mah terserah. Amalan yang bisa menyelamatkan kita dari titian siratal mustaqim, cepat bagaikan kilat. Tuh, ada yang begitu minjuk langsung jatuh, ada yang merangkak, ada yang misok, ada yang udah pertengahan jatuh, tergantung amalannya. Ada hampir mau nyampe kepleset. Tuh, sudah dijelaskan oleh guru besar kita. Yang paling kuat pijakannya pertama adalah orang yang mencintai dzurriyyatur Rasul. Yang paling kuat pijakannya nanti di padang mahsyar di titian siratal mustaqim adalah orang yang paling mencintai dzurriyyatur Rasul, Habaib. Makanya kalau habaib itu walaupun nggak cocok, nggak sependapat, tolong jangan bahasa. Karena di dalam hadisnya, aku tinggalkan yang pertama Quran, kemudian hadis, di akhir itu aku tinggalkan itrati, keluargaku, kata Nabi. Walaupun tidak sependapat, diam aja, berdoa aja. Kenapa? Yang paling kuat pijakannya nanti ketika melewati titian siratal mustaqim adalah pencinta para dzurriyyatur Rasul. Alhamdulillah.
Yang terakhir wa talabana zillal arsi, aku mencari amalan agar nanti aku mendapatkan iup-iupan. Tahu iup-iupan? Berteduh, naung-naungan. Iup-iupan di sini iup-iupan bahasa Jawa. Aku cari iup-iupan aras, aku cari amalan agar nanti aku bisa mendapatkan berteduh. Dengan berteduh di bawah aras, fawajadnahu, aku temukan fil khulwati, dalam bersalah, dalam beribadah di waktu yang sangat sepi. Jadi kita mah kalau biar kita nanti dapat iup-iupan, selain iup-iupan Allah pada waktu itu nggak ada, berteduh nggak ada. Di antaranya amalannya ini ibadah saat waktu sepi sunyi. Di antaranya lagi dalam hadis yang lain dijelaskan dalam kitab hadis, nanti orang yang mendapatkan naungan selain naungan Allah, yang pertama imamun adil, imam yang adil. Yang kedua orang yang merahasiakan sedekahnya. Yang ketiga adalah orang yang selalu sholat berjamaah. Yang keempat adalah orang yang dawamul wudu, sering ahli punya wudu. Coba, jadi mendapatkan iup-iupan. Yang kelima yang mendapatkan iup-iupan itu tempat berteduh adalah seorang laki-laki yang diajak berzina oleh orang perempuan, cuman dia jawabannya takut sama Allah. Si Kang Sahidin ada cewek cantik banget dari India, ditarik dan dia atuh misalkan Pak Sahidin menjawab ini oke Pak Sahidin menjawab ini akhafullah, aku sangat takut sama Allah. Oh, beliau nanti mendapat iup-iupan, mendapatkan tempat berteduhnya aras. Tuh. Siapa lagi yang keenam yang mendapatkan iup-iupan di aras adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut sama masjid, selalu ada di masjid melulu. Ini mah jemaah tabligh. Di masjid itu 30 hari kan, ada yang 40 hari. Kalau menurut saya mereka bagus menurut saya. Amalannya NU, buktinya Pak Barjo. Pak Barjo itu kan meninggal saat jalan kaki ke Temanggung. Temanggung apa Temanggung? Ya Temanggung. Dapat tugas Temanggung Pak Barjo, Pak Subarjo. Beliau aktif di SKDKM. Di mana dia kan? Aktif di mana? Saat pemakamannya saya hadir. Karena saat itu teman-temannya pada itikaf di Masjid Haji Dani 10 orang. Kalau pagi sama saya ke istri suruh pasakin, cuma 10 orang. Nah, pas waktu proses pemakamannya, setelah sholat jenazah, saya ikut Habib Bakir itu rawuh. Habib Bakir rawuh. Naik Habib Bakir ke saya masih sini. Itu takut gak orang? Pak Barjo, saya nggak bisa menjawab, tanya sama kedua putranya. Begitu dipanggil dan itu abang ditalkin enggak? Kalau talkin enggak apa-apa, kalau enggak talkin juga enggak apa-apa. Talkin talkin. Saya lihat begitu jenazah dimasukkan, itu Pak Subarjo anaknya mengadani. Oh, ini amaliyah kita diadain. Begitu masuk, begitu selesai itu ditutup, ada talqin, berarti amaliyahnya amaliyah kita. Mereka Pak hebat menurut saya Pak Budi. 40 hari walaupun orang lipo, orang geraha ada yang lipo, orang perumahan dari masjid ke masjid 3 hari pindah, 3 hari pindah di masjid. Kalau dulu kata mereka risih orang mah melihatnya. Kenapa? Karena dulu bawa kompor.
masa ini. Akhirnya sekarang mah enggak sekarang. Saya lihat perhatikan 3 hari itu mengamalkan setiap habis sholat taklid, setiap habis sholat taklid fadilatul amal yang dibaca, mengamalkan barang siapa orang yang sholat berjamaah 40 hari kagak putus sama sekali. Dalam hadis itu Allah akan menyelamatkan dari api neraka, Allah akan menyelamatkan dari sifat munafik. Kalau kita mah enggak seperti itu, saya yakin mah 40 hari enggak kuat, enggak lepas berjamaah. Mereka kuat kan? Kuat 40 hari. Bahkan ada yang jalan 4 bulan. Bangladesh, Malaysia, India. Ini Pak Subardo ini katanya jalan kaki ke Temanggung ini mah niatnya mau ngambil 4 bulan. Kalau Pak Tajudin 40 hari gak datang sama istri, gitu pun baik. Gak datang 40 hari. Ustadznya aja taklid jam 1 kagak datang, istri cetek-cetek nelpon. Kenapa? Ada di mana? Emang kenapa? Takut kena begal. Hebat banget bu istrinya mereka itu. Ditinggal. Ada yang ditinggal hamil 8 bulan bu. Katanya saya nanya, begitu pulang nemu anak dalam keadaan udah bisa senyum 4 bulan. Kayaknya kalau istri satu aja. Kayaknya kalau istri kita kakak bakal ngasih itu pada diri. Coba pamitan mau ikut 40 hari, mau kemana ibadah berdoa aja habisin kan? Gak bakalan boleh. Tapi mereka boleh, luar biasa amaliyahnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita taklimul muta'alim halaman 69 wala yasiru az-zuhdu wa taqwa ma'al jahli. Zuhud dan takwa pun tidak sah jika tanpa berdasarkan ilmu. Wa ansada Syekhul Imamul Ajallu Burhanuddin Sahibul Hidayah Syikran li ba'dihim. Syekh Imam Ajal Burhanuddin Sahibul Hidayah menyairkan sebuah syair gubahan beliau sebagian ulama. Apa syair beliau? Fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbarun minhu jahilun mutanassikun. Fasadun kabirun, kerusakan adalah akibat orang alim yang tidak memperdulikan ilmunya. Orang alim tidak mengamalkan ilmunya. Wa akbar minhu jahilun mutanasiku, lebih besar kerusakannya daripada orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya adalah orang bodoh tapi ahli ibadah, nggak ngaji Pak. Perhatikan, kata ulama ini, satu, kerusakan di muka bumi ini akibat orang pintar. Orang pintar, orang cerdas. Yang tukang korupsi orang pintar, orang bodoh Pak. Oh pintar itu, pintar, tapi tidak memperdulikan ilmunya. Halal dan haram tidak pernah dibahas. Kalau orang halal haram sudah tidak diperdulikan Pak, biasanya orang ini mah satu, rasa takutnya sama Allah kurang, ibadah suka meremehkan. Satu, ibadah suka meremehkan, sama orang lain kurang takdir, apalagi sama orang yang bukan selevel dia, suka meremehkan gitu. Hati-hati. Orang alim, kerusakan yang paling besar di sini adalah yang pertama, alimun mutahaddik. Orang alim tidak memperdulikan ilmunya. Kata ilmunya, jangan itu haram hukumnya. Gak apa-apa, agak ada yang tahu ini. Itu tidak peduli. Padahal hatinya mengatakan, jangan menjelek-jelekan orang melulu, jangan ghibah melulu, jangan ngadu domba melulu. Itu pekerjaan yang tidak terpuji. Kata ilmu, padahal dia paham. Kata dia mah, gak apa-apa, orang itu jahat banget. Jangan.
Di antara amalan yang bisa yang membuat tetangga kanan kiri tidak suka itu tidak. Dalam kitab Tambihul Ghafilin, amalan tetangga membuat tetangga kita tidak suka sama kita. Dalam kitab Tambihul Ghafilin dikaji di majelis lupa, dikaji di majelis Ittihadiyah Sabtu pagi. Sering badan Pak Kiai di Sabtu pagi. Di situ dijelaskan satu, agar tetangga tidak membenci kita, jangan amalkan ini, hindari ini. Satu, suka mengungkit-ungkit kesalahan orang lain, suka mengungkit-ungkit kejelekan orang lain. Ini mah kalau dijalankan tetangga pada benci. Yang kedua, jangan suka pamer apa yang kita punya. Ya Pak? Pak Edi dapat bonus dari PT akhir tahun 15 juta. Difoto sama istrinya, dijadikan status. Aku banyak duit dong. Ini nggak boleh Pak, nggak boleh. Tidak boleh mengungkit kejelekan orang lain, tidak boleh mengungkit kesalahan orang lain. Yang kedua, tidak boleh pamer apa yang kita punya. Yang ketiga, tidak boleh ujub. Apa itu ujub? Membanggakan diri. Orang lain dianggap sepele, dia doang yang bisa, bahaya. Kalau Pak RT ini tiga ini dihindari, insya Allah jadi Pak RT seumur hidup. Ya Allah, Pak RT ini menurut saya Bapak, bukan Pak RT Kumis doang, sama. Menurut saya Pak, bebannya kayak lebih berat dari bos bule. Kenapa? Apa-apa sampah tenar, Pak RT, ada tetangga berantem, Pak RT, sumbangan dapat sedikit, gimana Pak RT? Iya, ya Allah. Jadi orang alim bahasanya kan orang alim minterin gitu. Ya, udah pinterin. Jangan. Sebab kalau kita semakin alim, semakin banyak ilmu, pandai berdalil, amaliyahnya semakin kosong. Kalau baginya pinter banget. Al-istiqomah gak pernah kelihatan, Al-barokah gak pernah kelihatan, Al-ikhlas gak pernah kelihatan, PHBI setahun sekali gak kelihatan juga. Ini orang mau dicari kemana? Nanti di akhirat orang akan dicarikan oleh Allah. Dilihat sholatnya, ya Allah sholatnya gak ada yang khusyuk. Kata Nabi Muhammad itu kan seorang Nabi yang sangat perhatian sayang banget sama umatnya, mulai saat beliau masih belum diutus sampai beliau sakratul maut, sampai nanti di akhirat. Di dalam kitab Darul Nasir itu ada. Itu Pak, ya ini yang terlalu lama, biar tak bosan ya Pak ya. Dan di dalam kitab Darul Nasir itu ada. Nanti ketika hari kiamat semua sudah diputuskan, ke neraka sama ke surga sudah diputuskan, semuanya sudah di-stempel. Ada malaikat kasih tahu, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ya Habibullah, wahai kekasih Allah, apakah engkau tahu ya Rasulullah bahwa saat ini ada umatmu yang digiring ke neraka? Kata malaikat penjaga neraka, masa umatku mau dikirim ke neraka? Nabi itu lari Nabi. Di dalam kitab berarti Nabi lari. Ya malaikat, wahai malaikat semuanya penjaga neraka, stop dulu, umatku satu pun jangan engkau masukkan ke neraka. Kata malaikat, ya Rasul, apakah engkau tidak tahu bahwa malaikat itu adalah la ya'suna ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'maru. Malaikat itu tidak pernah ingkar, tidak pernah berbuat dosa. Kalau suruh masukkan ke neraka, ya masukkan. Itu malaikat. Jangan dulu, balikin dulu umatku, kata Nabi. Dicari di sholatnya kan,
ini tepung, tapi mulai dari takbiratul ihram sampai assalamualaikum nggak ada musuh sama sekali. Iya, Allahu Akbar. Ingat ke PT, ingat ke jualan, ingat ke anak, ingat habis berantem sama istri, nggak ada khusyuknya. Periksa puasanya cuma menahan lapar doang, mata nggak dijaga, kaki nggak dijaga, lisan nggak dijaga. Periksa lagi, bacaan Al-Qurannya bagaimana? Nggak ada. Terus periksa lagi, tadi orang ini pernah ikut al-istiqomah. Pak Wawan, panggil Pak Wawan sama malaikat. Pak Wawan, labbaik malaikat. Ada nggak orang ini dulu di al-istiqomah? Perasaan saya semenjak saya merintis al-istiqomah, jangankan orangnya, sendalnya aja nggak pernah hadir. Misalkan, Pak Edi, Al-Barokah, ini orang kelihatan nggak kata Nabi? Orang pernah kelihatan ya Rasul. Aduh, dijauhi kemana ini orang? Ternyata ditanya lagi, apakah engkau mencintai seorang ulama? Apakah pernah silaturahmi kepada ulama? Enggak ya Rasul, seumur hidupku nggak pernah duduk sama ulama. Parah orang ini. Apakah kamu pernah berteman dengan orang yang pernah orang itu berteman dengan ulama dan kamu itu ngepen? Sayang banget suka membantu. Lah itu iya ya Rasul. Saya mah nggak pernah silaturahmi itu ulama. Cuman saat itu saya punya teman itu suka minjem uang ke saya. Misalkan. Lah, dan saat itu ya Rasul, sekali doang pernah saya ikut baca sholawat. Nabi langsung mengeluarkan kertas. Kemudian kertas itu sama Nabi dibuka. Setelah dibuka, orang itu suruh timbang lagi ke malaikat penjaga neraka. Timbang lagi umatku. Baik ya Rasul, ditimbang. Setelah ditimbang, kertas itu diambil dari tangan Rasul, ditaruh di sebelah kanan. Begitu ditimbang, amaliyahnya berat ke kanan. Ini orang maknanya, ya Rasul, apa itu? Kertas ajaib. Mana kertas ajaib? Kemana kertas ajaib ini? Nabi menjawab, hadza sholatuka fid dunya. Ini adalah sholawatmu ketika di dunia. Malaikat saat itu menyampaikan kepadaku, kemudian aku tulis bahwa aku akan memberikan syafaat kepada orang yang pernah bersolawat kepada aku. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan sehat, berkah rezeki, berkah umur. Sebab walaupun serunya seperti apa, saya nyentuh dulu besar di FKIKF itu kalau udah waktunya udah selesai, selesai ya Pak ya. Iya, mumpung duduknya belum bergeser, kayaknya udah dikeatasin kaki satunya itu bertanda capek, ya Pak ya. Itu berarti tanda udahan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqabbilana ya Allah biha min jami'il hadat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqim wa antal musta'an. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana
Asyhadu